Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya? Aku gak percaya namanya azab. Oke, sebelum mulai, mari kita absen dulu buat para penonton film legendary Killing Spree Mega Kill. Ada Pacar Hangi, si Jimago, DJ, Andrea, Asnet, Adit, Santo, Fajar Saja, Seng Penting Tutor, Brian, Orang Aring, dan juga Dedet Pranata. Hai guys, gimana kabar kalian? Puasa lancarkah? Karena kemarin PC gue habis terkena serangan virus Henkel, datanya hilang semua, jadi gue baru bisa upload sekarang. Ya, sorry lah ya, nggak apa-apa, telat 1 hari. Dan daripada berbacot ria di awal, seperti biasa, kita nyalakan dulu semburan naga COC-nya. Kisah ini berawal dari seorang minion gabut yang tiba-tiba meminta lontong ke Ade yang tengah GB pahala, di mana permintaannya ingin menjaga tasnya yang ia bawa karena lagi kebelet boker, namun rupanya bukan kebelet boker melainkan kebelet kabur dari kejaran para warga. Mana malingnya ya? Mana maling? Itu malingnya! Maling! Kemana kau? Aduh, baru film dimulai udah busted aja ketangkep dikira maling. Kala itu dengan gebleknya dia bukannya menjelaskan apa yang terjadi, melainkan hanya mencoba cheat polisi baik tapi tak berhasil, sehingga seorang minion pun langsung melapor ke rumah Ade. Dan di sana ada si kids ini, Reno si Black Pepper, yang begitu kaget mendengar kalau bapaknya memiliki skill permalingan. Bapak ada apa? Nah, hari itu juga mereka pun menjenguk Ade di lapas Nusa Lembongan untuk mencari tahu kebenarannya akibat takut kalau Ade lama-lama di penjara istrinya bernama Dela tak bisa bertahan hidup karena uang dari mana? Uang dari mana? Terlebih lagi Dela hanya memiliki skill sebagai ibu rumah tangga bukan sebagai wanita karir. Pentingnya mencari uang sama-sama di kala ekonomi sedang sulit. Kalau Bapak di sini terus, siapa yang nganterin Ikhlas ke masjid? Yalah kids, keluhan lu kurang greget. Dikasih alat transportasi kaki buat apaan cuy? Di sana dia pun memberi pesan immortal ke Reno untuk jangan berpaling dari jalan kebenaran, serta selalu menjaga maknya yang takut diintai oleh para duda Fir'aun akibat menyerah kurang dibelai aku bang karena ditinggal staycation di penjara. Nah, selesai menjenguk begundal bapaknya, Reno pun nongki bersama para bocil MOBA toksik untuk menceritakan tentang seberapa toksik dirinya. Namun beroja nongki sedetik, para mak mereka pun datang ngerusuh membubarkan pernongkian itu karena takut nanti anaknya mengikuti jejak Reno yang di luar suka GB pahala tapi ketika login ML full spam kata-kata ramah lingkungan. Ya, kalian tahulah, bocil mana sih yang kagak toksik setelah mengenal Mobile Legend? Kamu jangan dekat-dekat lagi ya sama anak kita, karena bapak kamu penjahat. Kena diskriminasi. Kagak tahu kejadian yang sebenarnya, bisa-bisanya ngebicit. Ikhlas yakin. Pasti yang nangkep Bapak itu Ikhlas. Mendengar tutur dari mama, Reno pun sempat ingin menggedikan dirinya ke tembok agar bisa bisu lagi daripada punya cangkem tapi tak bisa dipakai bergaul. Apalagi emaknya akibat berita kebegunalan Ade, kini ia pun harus dipecat sebagai builder ART karena majikannya takut barang-barangnya nanti dihaya maling. Keluarga saya takut kamu sama juga dengan suami kamu. Wajah polos tapi jahat. Cuak, seperti para penilap duit rakyat ya guys ya. Dikasih suara malah minta balik modal. Dan walaupun udah berusaha menjelaskan kalau suaminya hanya korban fitnah, majikannya pun tetap tak percaya sehingga kini Dela harus pulang kembali menjadi pengangguran. Nah, keesokan harinya setelah gabut nganggur di rumah, Dela pun datang ke seorang juragan kebun untuk meminta loker karena kebetulan hanya ini satu-satunya info loker yang persyaratannya tak perlu mengalahkan Madara terlebih dahulu. Sehingga Boroja mengatakan, "Bang, minta job dong." Dela pun auto keterima. Boleh saya kerja di kebunnya Akang? Yaudah nggak apa-apa. Mulai sekarang kamu kerja di perkebunannya Akang, ya. Andai semudah ini nyari loker ya. Para lulusan S1 kagak mungkin banyak yang nganggur. Di hari pertama bekerja, pastinya selalu ada seseorang yang membegundalkan di tempat kerja manapun. Ini yang belum disiangin yang mana biar saya yang kerjain? Periksa aja sendiri. Nah, seperti itu contohnya. Emang kejahatan dan kebaikan selalu berdampingan cuy, seperti hatiku dan hatimu.
Di sana begundal minion ini pun mulai menyebarluaskan aib-aib suami Della dengan menyuruh para builder lainnya jangan dekat-dekat dengan Della. Terlebih lagi dari kejauhan datanglah istri si juragan bernama Tari. Dimana mengetahui ada Della bekerja di sana, Tari pun menyuruh suaminya untuk memecat Della, tapi untungnya ditolak. Sebab juragan yang wajahnya mirip Windah ketika udah agak tua ini tahu kalau Della orang baik. Dilihat-lihat mirip Windah juga ya bentukan wajahnya. Windah ketika udah jadi bapak-bapak Facebook. Di sisi lain ada yang sedang sholat, ia pun bisa-bisanya diketawain oleh para napi yang kemungkinan tak beragama ini. Ya geblek aja orang sholat diketawain. Bar. Gak ada gunanya, Bar. Apalagi lu berharap sama Tuhan yang gak ada wujudnya. Buset, tandain nih orang, tandain. Dia ngira dia tercipta ke bumi cuman karena hasil pengecasan kedua orang tuanya cuy. Namun meskipun diberikan bacotan, si ade yang kuat imannya, ia pun mencoba memberi tutur kebenaran, mengajarkan para napi agar tak jadi napi permanen yang kerjanya keluar masuk penjara dengan mengajaknya login dan bareng-bareng push pahala. Walaupun hal itu ditolak mengingat beberapa napi memang sengaja masuk penjara agar tak perlu memusingkan tentang makanan. Jadi orang mah jangan terlalu baik-baik banget. Rugi. Nah itu dia contohnya, pemuja hidangan sel. Nah ketika hari udah berganti skin menyerupai skin Brody, Reno pun melakukan buka puasa pertamanya karena hendak tobat jadi bocil Mobile Legends yang ramah lingkungan dengan berbukanya menggunakan air putih. Sebab emaknya tak masak sama sekali, apalagi pulang-pulang udah seperti orang lesu sehabis kerja keras bagai kuda. Ibu gak bisa masakin kamu. Dimana mendengar kata-kata itu, Reno pun pergi untuk sholat taraweh karena kebetulan tak ada yang bisa dicaplok di rumah. Tapi ketika di jalan, buset, lemes amat Kit. Sekali disenggol langsung jatuh. Rasain tuh, lagian kamu ngapain sih segala sholat taraweh? Saat kamu itu gak akan terima oleh Allah, kan bapak kamu pencuri. Beginilah penampakan bocil yang otaknya mengalami delay. Apa hubungannya kids? Akibat digedik ke lumut, sarung Reno pun harus kotor dan harus diganti agar bisa menyelepet para bocil ramah lingkungan tadi menggunakan sarung. Namun sayangnya ketika ia sampai di rumah, Reno pun terbagongkan melihat emaknya rebahan santuy di lantai. Sehingga ia buru-buru mencari bantuan meskipun itu susah mengingat keluarganya udah dicap sebagai keluarga pencuri oleh para tetangga penghuni neraka. Ibu kamu yang pingsan, kenapa saya yang harus repot? Nah ini dia salah satu makhluk penunggu nerakanya. Bukannya ditolongin malah spam bacot. Karena tak berhasil mendapatkan bantuan, Reno pun membiarkan emaknya tepar begitu saja di lantai. Sampai hari berganti skin barulah Reno mencari obat ke warung-warung untuk emaknya, tapi tentunya ditolak. Apalagi pemilik warung di sana kebanyakan makhluk entitas terkuat sejagat raya yang congornya tak bisa dikontrol. Ikhlas, cuman minta utangan obat doang. Kamu ini ya, kecil-kecil udah berani ngutang. Ini emak kagak puasa apa gimana dah? Ngebantu bocil doang kagak bisa, apalagi beliin anak Kinder Joy. Kala itu Reno pun harus berkeliling dunia mencari bantuan dan beruntung dari belakang muncullah pengendara motor Namex yaitu juragan kebun yang bertanya keluh kesah Reno. Hasil mendengar Della udah tepar di lantai 1 hari 1 malam, si juragan pun langsung OTW rumah Della dan membawanya ke rumah sakit, bahkan membayar dokter kematian agar tak mengucapkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan hanya kata-kata ini. Ibu Mulyati positif mengidap penyakit TB paru, Pak. Nah itu dia, ya daripada koid lebih mending kesiksa dulu kan, siapa tuh sembuh. Infeksi menular, jadi sangat membahayakan untuk orang-orang di sekitar, Pak. Reno bilek, lah jadi selama ini gue udah ketular. Anjas. Mengetahui hal itu, Reno pun semakin linglung karena ia harus mengcosplay menjadi anak yatim akibat bapaknya staycation di sel, sementara maknya staycation di rumah sakit agar tak menyebarkan virus melalui jigongnya yang suka batuk-batukan. Jadi untuk saat ini, kamu tinggal dulu sama gua sayang ya. Namun beruntung dengan kebaikan hati juragan kebun yang rupanya adalah paman Reno, ya elah punya paman sultan bukannya diporotin malah masih hidup susah. Enggak, sesat. Lama-lama gue jadi begundal. Reno pun direkrut ke dalam kakak pamannya, ya panggil aja Dino agar tak merasa seperti jadi anak yatim piatu. Nah setelah mengantar emaknya ke RS, ketika Reno akan sholat, datanglah para bocil kematian yang begitu ramah lingkungan. Masih berani kamu sholat tarawih di sini? Biarin aja, Cer. Kita suruh sholat di luar, kayak kemarin. Ini mereka datang ke masjid bukannya GB pahala malah GB dosa.
GB dosa di rumah Tuhan, kurang greget apalagi hidupmu kids. Beruntung baru aja mau diusir, datanglah Dino yang melerai penggebean dosa para bocil ini sebelum ditransfer ke film azab. Terlebih lagi Dino menyuruh Reno kalau besok-besok ada para bocil seperti itu lakukan 3T, tampar titik, telinga, dan tulang rusuknya. Tapi dengan kesadaran penuh Reno pun memberi jawaban yang bisa membuat Dino tersadarkan kalau tutorialnya begitu menyesatkan. Kata bapak, kelas harus tetap jadi anak yang baik. Gak boleh jadi jahat, cuman mau balas dendam ke mereka doang. Widih, cocok kids gantiin Mario Dendi. Mario Teguh. Singkat cerita, ketika Dino datang ke kebun, ia pun melihat para buildernya sedang bersantuy ria, dimana ketika disuruh lanjut kerja dengan tak tahu dirinya, si Babang tampan dan berani ini malah berkata, Ya udah, kalau juragan menganggap kita malas-malasan, kita berhenti aja yuk. Dikasih job malah diabaikan, giliran gak dapet job, demo-demo minta job, kebiasaan warga Wakanda. Hasil hari itu juga para buildernya menadari sen serempak karena mungkin memang tak butuh uang. Sampai akhirnya terpaksa Dino lah yang mengganti kerjaan mereka mencabut-cabut lateng yang bermeet and greet dengan sayurannya. Gua jadi Dino mah fix nggak akan gue terima lagi tuh warga. Kali itu datanglah Tari ke sana yang mencoba memberi tutur ke Dino kalau penyebab buildernya males-malesan adalah nggak masuk akal cuy. Ini pasti gara-gara si Ikhlas. Kehadiran Ikhlas itu bawa bencana buat keluarga kita, Kang. Bikin apes, tau nggak? Intinya apapun masalah dalam hidup nyalahin Reno is number one. Udah kayak Samsa aja si Reno. Nah, karena saking sulitnya mencari builder, beberapa hari kemudian Dino pun memutuskan untuk rehat sejenak dengan healing menggunakan motor dari planet Namex-nya. Meninggalkan Tari sendirian di rumah, dimana akibat kepergian Dino, kini mulailah Reno diberikan simulasi siksa neraka dengan menyuruhnya membersihkan seluruh rumah sampai ke daki-daki bekas mereka. Bahkan Broja menyuci beberapa piring saat anak Dino datang, ia pun memberikan Reno sebuah surprise. Mantap, sifat emaknya emang gampang menular ke anak-anak ya. Akibat kebegunalan anaknya, kini Reno lah yang dapat imbasnya dengan menghukum Reno tak boleh makan 24 jam nurut 100% real dan hanya memperbolehkan Reno untuk melakukan mukbang air keran. Kamu lihat ada keran nggak di belakang? Terus kamu minum airnya, biar perut kamu kenyang. Mukbang air keran nggak tuh? Pas pipis seketika jadi pengendali air. Selesai mukbang air keran, Reno pun kini disuruh oleh Begundal Kids ini untuk mengajarinya tutorial menunggangi sepeda Sipa. Hasil karena sepeda Sipa menolak ditunggangi oleh bocil kematian, Ajeng pun langsung tertabrak pengendara beat ember dan tepar di tanah untuk waktu yang cukup lama. Itu beat kecepatannya berapa sih sampai bisa buat pingsan bocil? Hari itu juga Ajeng pun dilarikan ke rumah sakit yang tentunya membuat Dino jantungnya mengdak-dikduk makebar meling Mengetahui anaknya masuk rumah sakit, apalagi saat Tari mendengar kata-kata dokter ini, Kondisinya tidak baik, Bu. Kami harus segera melakukan tindakan operasi. Operasi cuy, cuman jatuh dari sepeda doang. Itu tubuh terbuat dari tanah, lihat apa sapi yang mengeras. Di sisi lain Dino pun harus buru-buru menuju rumah sakit dengan kecepatan turbonya, namun saat di jalan malah harus baku hantam terlebih dahulu dengan dua begal ini. Hasil akibat Dino kalah jumlah, uang di black box-nya pun harus ditilep dengan mudah. Itu motor nggak sekalian bang diambil? Malah gandengan padahal ada motor nganggur. Ada ya begal gini. Nah, saat sampai di rumah sakit dengan menggunakan alat transportasi berupa kaki, Aku kena musibah tadi, aku dibegali jalan. Semua pasti gara-gara anak itu. Sampai ke begal pun Reno yang disalahin. Anak sekecil Reno berpacu dengan kesalahan. Tari pun merekomendasikan Dino untuk mengaki Reno dari kakaknya, tapi tentunya ditolak oleh Dino karena tak mau Reno merasakan keyatiman seperti kisah hidupnya dulu sewaktu muda. Terlebih lagi hidup lagi apes-apesnya, udah kena begal lah, anak harus dioperasi lah cuman karena kegedik tanah. Sekarang Dino pun dimaki-maki oleh customernya karena ubi yang ditanamnya mengalami kebusukan seperti bau jigong kalian. Wah, kurang lengkap apalagi penderitaan di hidup ini. Ya kalian tahu kan Tari bakalan nyalahin siapa? Ya Reno lah, siapa lagi? Pasal 1 Reno selalu salah. Kalau dia bener berarti kembali ke pasal 1. Kalau satu titik busuk,
pasti semuanya busuk. Jadinya karena tragedi ini, si Dino pun gagal panen dan uangnya harus dikembalikan padahal 90%-nya udah sempat dibelikan cash point blank. Hingga akhirnya Dino terpaksa memohon-mohon ke Tari agar mau menjual perhiasannya untuk mengganti rugi, tapi dengan syarat, ya kalian tahu sendiri kan ya. Kamu tinggal usir tuh si Ikhlas dari rumah kita. Suruh dia kembali lagi ke rumahnya. Buset, pilihan yang susah ya guys ya. Kala itu daripada di penjara karena nggak bisa mengembalikan uang customer, Sadino masuk ke kamar Reno. Ia pun sudah menemukan sepucuk surat dari Teh Pucuk yang isinya kalau Reno udah mengundurkan diri dari sana. Weh, Reno ternyata fans berat Naruto, weh. Gue kira dia generasi Boruto. Cocok soalnya jadi anak serba teraniaya. Canda. Nah di tempat Reno, ia pun dipaksa turun dari angkot akibat ketahuan hanya membawa uang monopoli sehingga ia harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tapi beruntung setelah sekian jengkal berjalan, akhirnya Dino berhasil menemukan Reno. Tapi ternyata buta map. Bisa-bisanya di ujung hidung kagak dilihat. Dimana akhirnya Dino pergi ke rumah sakit mengira Reno udah ada di sana, hingga membuat Della yang baru sadar dari operasi ingin mendelet dirinya mengira anak satu-satunya udah lenyap bagikan uang untuk bayar para pendemo. Bayar pendemo 50.000 sampai ke pendemo 35.000. Acuaks. Kala itu Dino pun berjanji akan menemukan Reno yang padahal kondisinya sedang staycation di jalanan dan dengan cacing-cacing yang udah baku hantam dalam perutnya. Namun beruntung dengan buff yang diberikan Monton, ia pun dihadirkan sosok penyelamat bumi yaitu kakek ini. Nih buat kamu ya. Beginilah ketika kehidupan didukung penuh oleh sang pencipta. Easy boy. Minum terus sampai habis biar obat tidurnya segera bekerja. Lah, gue kira dia di buff Monton, tahu-taunya pengen di delete Monton. Di sisi lain ketika Dino pulang ke rumah, ia pun menemukan rumahnya dalam keadaan gelap seperti skin Brody. Dimana saat ditelepon, Tari pun bilang kalau ia ingin resign menjadi batok casan secara sahnya. Akibat Dino telah memilih mencari Reno ketimbang menjaga si Ajeng. Ya wajar sih, anak sakit dioperasi malah ditinggal nyari ponakan. Kemudian keesokan harinya saat Reno udah sadar, ia pun terbagongkan melihat suasana yang udah berbeda. Kemarin tidur di Bekasi, sekarang tiba-tiba pindah ke Nganjuk City, kota metropolitan. Bahkan ketika melihat kakek yang menolongnya. Kakek? Jangan bilang kakek, sebut saya bos pengemis. Aduh, niat hati pengen meet and greet dengan emak malah direkrut jadi member peminta giveaway. Mendengar dirinya diberi job pengemis, Reno pun seketika mengeluarkan ilmu kanuragannya. Kamu berani melawan saya? Macem-macem sama player ML. Lalu akhirnya bisa kabur dari sana. Sulit-sulit beli obat tidur. Korban gampang banget kaburnya. Di sisi lain setelah film udah mau selesai, akhirnya si Ade dinyatakan bebas akibat pencuri yang asli udah ditemukan. Namun sayangnya ketika ia pulang, rumahnya pun sudah kosong melompong seperti hati kalian yang terkena ghosting rider dari seorang woman. Dan begitu terbagongkannya Ade saat mendengar kalau istrinya ada di rumah sakit, sedangkan Reno hilang seperti Avatar The Legend of Aang. Nah di samping itu rupanya Reno berhasil kabur dan sampai di rumah sakit menggunakan kakinya, tapi saat baru sampai... Bu Mulyati sudah sembuh dek, beliau tadi pagi sudah pulang. Capek-capek ke rumah sakit, pas sampai si mak malah udah pulang. Mendengar itu Reno auto full senyum, begitu juga dengan bapaknya yang selang beberapa menit malah ikutan pergi ke rumah sakit. Hasil mengetahui istrinya udah pulang, mereka pun akhirnya punya tujuan yang sama yaitu pulang ke rumah. Namun sayangnya saat Reno mau pulang, ia pun kembali ditangkap oleh kakek tua nakal ini sampai melarikan diri dan lupa tutorial cara menyeberang. Udah tahu jalan raya pakai belaga masukin gigi mundur. Akibat tabrakan tersebut, kini Reno lah yang harus staycation di rumah sakit, tapi yang namanya anak kesayangan pintu kemana saja yang terkenal tak bisa dibenet dari dunia. Saat dokter kematian datang, alhamdulillah, Ikhlas sudah melewati masa kritis. Gila cuy. Baru kali ini gue lihat ini dokter nggak bilang saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Hingga akhirnya setelah beberapa abad diam di rumah sakit, Reno pun bisa pulang dengan tenang bersama si mak. Sementara bapaknya entah kemana, ya mungkin lagi nyari janda atau check-in.
Enggak, canda. Sedangkan Dino, ia pun mendapatkan kebahagiaannya juga sebab istrinya datang-datang malah minta batal cerai. Akibat rahimnya sudah tak kuasa ingin kehangatan seorang member FF, bahkan ia sekarang sudah bisa minta maaf dengan Della atas seluruh kebegundalannya. Makanya udah tahu nggak bisa apa-apa sok-sokan minta cerai. Nah, setelah segala kejadian ini, saat malam tiba, akhirnya Ade bisa ngespon secara mendadak mengejutkan Reno yang merindukan sosok bapak, serta Della yang merindukan pelukan Dino ketika lagi tidur. Lalu film ini pun akhirnya ditutup dengan mereka yang kini akhirnya bisa giveaway pahala bareng-bareng. Wah, tumben kali pintu kemana saja nggak memberikan tips and trik berjualan.